Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Aulia dengan NIM 6670220120. Di mana di sini saya akan mereview terkait 14 jurnal yang sudah saya baca. Yang pertama terkait pengaruh politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia dengan penulis Mas Hari dan Retno Mawarini Sukmaningsi, di mana pembahasannya itu terkait melihat seberapa besar pengaruh dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah, yang diukur dari kayak tingkat keterpilihan suatu kepala daerah itu yang sudah terindikasi dinasti politik, dengan permasalahan penelitian yang mana praktik dinasti politik ini nih semakin marak gitu loh di Indonesia, apalagi menjelang pemilihan kepala daerah yang mana akan mengganggu keberjalanan sistem demokrasi di Indonesia. Keunikan dari penelitian ini yaitu penulis itu berfokus pada pengaruh dari dinasti politik ini dalam pemilihan kepala daerah terhadap keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Jadi kayak pengaruhnya terhadap demokrasi itu. Terus memberikan analisis mendalam terkait fenomena dinasti politik ini dalam konteks demokrasinya itu, kayak gimana si dinasti politik ini akan mencederai dari demokrasi itu. Berbeda dengan beberapa literatur lainnya itu dimana kayak lebih ke pengaruh politik dinastinya itu lebih kurang mendalam terkait pembahasan terkait analisis dinasti politiknya itu. Nah, terus temuan dan gagasan dari penelitian ini yaitu dimana adanya beberapa faktor yang menyebabkan dinasti politik ini masih tumbuh gitu di Indonesia, semakin marak gitu. Dimana dari faktor internalnya itu adanya beberapa jabatan strategis pemerintah yang udah diisi gitu loh sama keluarga-keluarganya. Jadi kayak lebih memudahkan hal itu tuh terjadi gitu. Maksudnya kepala daerah itu terpilihnya tuh lebih cepet lah gitu. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu di mana partai politik ini hanya dijadikan suatu kendaraan politik gitu tuh, yang mana hal ini akan menghambat dari peran partai politiknya itu sendiri dan cita-cita dari partai politiknya. Jadi partai politik cuma dipakai untuk kayak suatu individu mendapatkan kekuasaannya itu. Nah, beralih ke judul yang selanjutnya, masih sama dengan judul sebelumnya, di mana judul berikut ini terkait politik dinasti dalam perspektif demokrasi, di mana dengan penulis Agus Dendi, di mana dalam penelitian ini membahas terkait politik dinasti menjadi sebuah tantangan dalam membangun demokrasi yang baik gitu, yang bernilai dalam sebuah tatanan pemerintahan, dengan permasalahan penelitian di mana dinasti politik ini menimbulkan tantangan yang signifikan gitu loh untuk membangun demokrasi yang kuat itu, karena banyaknya maraknya dinasti politik. Jadi untuk membangun suatu demokrasi yang bernilai atau yang sewajarnya demokrasi itu sulit di pemerintahan, dimana keunikan riset ini lebih kayak menekankan terkait peraturan yang ketat gitu loh untuk membatasi kekuasaan dan masa jabatan yang bertujuan untuk mencegah pertumbuhan dari dinasti politik itu, yang mana dampaknya ini kan akan merugikan dari demokrasi itu sendiri. Kalau berbeda dengan penelitian lainnya itu di mana di sini ini lebih menekankan kayak pentingnya parpol gitu loh, yang memprioritaskan praktik politiknya gitu loh. Dimana temuan dari gagasan ini nih bisa dibilang politik dinasti itu masih tetap marak gitu loh, dan dinasti politik ini masih tetap ada tuh karena kayak ditandai kayak pendidikan politik di tanah air tuh masih kayak kurang baik gitu loh, dimana harusnya pendidikan terkait politik tuh
lebih ditekankan kayak satu individu itu memiliki hak suaranya masing-masing gitu loh, hak keterpilihannya masing-masing gitu tuh, hak untuk bisa mengikuti politik itu. Jadi di sini lebih membahas terkait kalau misalnya dinasti politik itu masih marak gitu, masih marak terjadi gitu tuh. Itu karena bisa terbilang pendidikan politiknya itu masih kurang gitu loh di Indonesia ini. Lanjut ke jurnal ketiga, di mana di sini jurnalnya dengan judul Politik Dinasti di Negara Demokrasi dengan penulis Ruri Maidani, Muhammad Faisal Husna, dan Sri Lili. Di mana jurnal ini memiliki pokok bahasan terkait menyoroti tantangan politik dinasti dalam membangun demokrasi yang lebih bernilai gitu loh dalam sistem pemerintahan, di mana kekuasaan ini kayak sering terkonsentrasi dalam beberapa kelompok atau bisa dibilang kelompok keluarga saja gitu dengan kekerabatan gitu. Nah, terus permasalahan penelitian ini kayak lebih ingin mengetahui gitu loh pengaruh dari dinasti politik ini terhadap perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Lalu keunikan dari riset ini lebih berfokus terhadap pengaruh dinasti politiknya ini terhadap perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Terus lebih mendalam lagi memahami dampak terhadap struktur keluarga gitu loh, terhadap proses demokrasi gitu loh. Kalau misalnya jurnal lainnya itu lebih menggeneralisasikan tentang politik dinasti gitu loh. Kalau penelitian ini tuh lebih menggali potret politik dinasti di Indonesia gitu loh. Dimana praktik dinasti politik ini dapat mencederai atau memiliki implikasi signifikan gitu loh bagi pemerintahan dan demokrasi di Indonesia. Lalu temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik dinasti politik ini menghadirkan tantangan yang signifikan gitu loh dalam perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Kayak mereka kekuasaannya tuh lebih terpusat gitu loh, lebih terpusat terhadap keluarga gitu loh. Nah, hal ini nih kayak berpotensi membatasi partisipasi individu yang memenuhi syarat. Jadi kayak orang yang mempunyai memenuhi syarat untuk mengikuti partai politik, untuk mengikuti pemilihan gitu tuh. Jadi nggak bisa karena bakal susah gitu karena adanya dinasti politik ini. Terus pentingnya pemilihan yang adil dan penghindaran dari praktik dinasti politik itu. Kalau bisa lebih diutamakan kayak orang-orang yang di luar dari dinasti politik itu. Terus terbukti juga bahwa politik dinasti ini dapat menghambat munculnya pemimpin yang kurang kompeten dan kayak lebih memprioritaskan urusan keluarga gitu, atau lebih memprioritaskan kekerabatan daripada rakyatnya. Beralih ke jurnal yang keempat dengan judul Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila di Indonesia, dengan penulis Alvina Alia Rahma, Afifa Amalia, Azmi Hovifah, dan lainnya. Dimana pokok bahasan di sini nih lebih meneliti atau menyoroti perkembangan dinasti politik di tingkat lokal gitu loh. Lalu dampak apa aja gitu loh yang ditimbulkan dari dinasti politik ini. Nah, permasalahan penelitian ini kayak lebih ingin mengetahui terkait penerapan pelaksanaan pemerintah di Indonesia gitu loh. Dan terus untuk mengetahui pengaruh dari dinasti politiknya ini terhadap perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Dimana keunikan dari penelitian ini penelitian ini lebih berfokus terhadap dampak dari dinasti politiknya itu terhadap perkembangan demokrasi. Terus lebih menekankan fenomena politik dinasti di tingkat lokal gitu. Kalau misalnya jurnal lainnya itu di mana
lebih membahas dinasti politik gitu, hanya dinasti politiknya aja gitu. Terus penelitian ini juga membahas menggali secara dalam terkait proses rekrutmen partai politik gitu loh. Terus temuan dari penelitian ini itu dimana dinasti politik ini memang memberikan pengaruh yang cukup signifikan gitu loh terhadap demokrasi, dimana kayak suatu dinasti politik ini di dalamnya tuh hanya memiliki kayak kepentingan keluarga gitu, hanya mengutamakan kepentingan keluarga gitu tuh, kayak sehingga menimbulkan kayak korupsi, kolusi, dan nepotismenya itu kayak semakin marak gitu loh, semakin berjalan mulus gitu loh. Nah terus untuk dihentikannya dinasti politik ini tuh akan sulit juga gitu loh untuk ditumbangkannya itu dari dinasti politik ini. Terus dinasti politik ini dijadikan alat gitu loh untuk mempertahankan kekuasaan dengan menaruh keluarga-keluarganya tuh di tempat yang signifikan gitu loh, tempat-tempat atau pos-pos yang memang menguntungkan gitu tuh. Karena udah naruh keluarganya tuh di pos-pos yang signifikan, itu tuh akan mempengaruhi rekrutmen dari pemerintahannya itu sendiri, karena kayak mereka tuh pasti akan lebih mengutamakan keluarga gitu tuh, atau yang dibilang tadi praktik nepotisme tuh akan sangat mulus gitu. Nah, beralih ke judul selanjutnya, yaitu terkait dinasti politik pada pilkada di Indonesia dalam perspektif demokrasi. Penulis Herianto. Di mana jurnal ini lebih membahas kayak dinasti politik yang sudah ada itu, dimana terkait persebaran dari dinasti politik ini, dimana dinasti politik ini telah marak terjadi dan persebarannya itu udah ada di tingkat lokal ataupun nasional, yang mana hal ini tuh menciptakan ketidaksetaraan dalam hal distribusi kekuasaan politik. Jadi kayak akan susah gitu loh perputaran rekrutmen politiknya gitu, karena yang tadi dinasti politiknya itu udah marak gitu loh di tingkat nasional maupun lokal. Nah, masalah penelitian ini tuh membahas terkait dinasti politik di Indonesia dan dampaknya terhadap proses demokrasi, di mana dinasti politik ini menghambat distribusi kekuasaan politik itu, membatasi masuknya kandidat yang memenuhi standar gitu loh, karena adanya lebih mengutamakan keluarga tersebut. Nah, keunikan dari riset ini lebih fokus terhadap dinasti politik ini dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia dan dampaknya terhadap demokrasi gitu loh. Terus lebih menggali bagaimana dinasti politik ini telah bertahan di Indonesia gitu, bagaimana cara bertahannya gitu loh. Terus mempengaruhi proses demokrasi di Indonesia, dimana berbeda dengan jurnal lainnya yang hanya berfokus pada kayak aspek politik atau demokrasinya gitu loh. Jurnal ini juga akan membahas terkait efeknya dari dinasti politik itu akan merugikan terhadap proses demokrasi di Indonesia. Terus hasil penelitian ini itu dimana dinasti politik yang telah menyebar kayak hampir di seluruh tingkatan pemerintahan gitu loh, baik lokal ataupun nasional. Hal ini tuh akan mencederai dari demokrasi itu sendiri gitu loh, dimana dinasti politik ini menciptakan adanya ketidaksetaraan dalam hal distribusi kekuasaan. Terus dalam negara yang demokrasi juga kan harusnya tuh memberikan hak politik gitu loh kepada setiap individunya gitu. Hal ini tuh akan berpengaruh gitu loh terhadap proses demokrasi yang baik gitu loh, atau calon politik yang memiliki kualitas yang memenuhi standar tuh akan susah gitu loh untuk masuk ke ranah politik itu sendiri. Nah, dari 5 jurnal yang udah dibahas itu memang jurnal ini sama-sama membahas terkait dampak dari dinasti politik terhadap demokrasi itu.
Tapi dari beberapa jurnal itu ada perbedaan ya tidak terlalu signifikan gitu loh, karena memang dari 5 jurnal yang telah saya bahas itu sama-sama membahas terkait dinasti politik dan dampaknya terhadap demokrasi. Nah, kita beralih ke judul selanjutnya, yaitu judul ke-6, politik dinasti di Indonesia, tinjauan kritis terhadap penerapan demokrasi di era kepemimpinan Presiden Jokowi, dengan penulis Sita Dumi Mustika, Ida Bagus, dan Lucy Afrilia. Nah, di mana di penelitian ini lebih membahas terkait politik dinasti dan penerapan demokrasi di era kepemimpinan Presiden Jokowi dalam dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengakui bentuk negara ini kesatuan Republik Indonesia gitu, mengadopsi sistem demokrasi gitu. Tapi pada kenyataannya politik dinasti itu perkembangannya tuh dinilai melanggar atau menghambat etika berdemokrasi di Indonesia gitu. Permasalahan penelitian ini di mana dinasti politik ini ingin melihat dinasti politik terhadap pelanggaran etika berdemokrasi di Indonesia gitu loh, sebagai upaya dan strategi untuk strategi upaya dan yang dilakukan oleh pihak berkuasa gitu loh, untuk memberikan jabatan kepada individu-individu lainnya gitu, yang bukan hanya dari dinasti politiknya itu. Terus keunikan dari riset ini tuh lebih lihat gitu politik dinasti di Indonesia selama era Presiden Jokowi gitu loh. Terus menyoroti terkait implikasinya terhadap demokrasi, terus membahas juga terkait bagaimana politik dinasti ini dapat menghambat partisipasi publik dalam kontestasi politik dan meningkatkan kekhawatiran mengenai etika dari demokrasi ini. Terus hasil dan temuan dari penelitian ini ternyata dinasti politik ini memang mempengaruhi gitu loh, mempengaruhi salah satunya dari rekrutmen pemerintahan, terus mempengaruhi penunjukan politik, pengambilan keputusan, itu tuh sangat berpengaruh dinasti politik ini. Terus menekan perlunya proses rekrutmen partai politik yang transparan gitu loh, dan berbasis prestasi untuk menekankan prinsip-prinsip dari demokrasinya ini gitu loh, dan memastikan umur panjang jadi karena rekrutmennya itu berjalan dengan baik, maka bisa dibilang demokrasinya itu akan berumur panjang gitu, akan bertahan lama gitu loh. Bukan hanya demokrasi ada, tapi sebenarnya dia tuh utopia gitu loh. Terus politik dinasti ini dapat kayak menciptakan perbedaan status sosial dalam kompetisi politiknya itu. Kayak orang dari dinasti politik ini bakal punya modal lebih besar gitu loh, dibandingkan emang orang yang ikut kompetisi politik tanpa ada tanpa menyandang dinasti politik gitu. Yang menyandang status dinasti politik itu akan lebih punya modal atau power lebih kuat gitu loh, dibandingkan orang-orang lainnya. Dimana pencalonan dari contohnya itu kayak pencalonan dari Gibran, terus menantunya dari Presiden Jokowi itu memberi contoh gitu kalau misalnya adanya dilema etika dan masalah integrasi yang terkait dengan dinasti politik di Indonesia, di mana dinasti politik ini menimbulkan ancaman yang signifikan gitu loh bagi demokrasi gitu, dengan memusatkan kekuasaannya di keluarga gitu. Nah, beralih ke jurnal yang selanjutnya dengan judul Politik Kekerabatan dan Praktik Klientelisme Keluarga Jayabaya di Lebak dan Keluarga Iskandar di Kabupaten Tangerang, dengan penulis Muhammad Syamsul Hidayat dan Sri Budi Eko Wardani. Nah, di mana jurnal ini nih lebih membahas terkait dinasti politik di Banten gitu, terkhususnya keluarga Jayabaya dan keluarga Iskandar gitu loh, yang bisa dibilang dinasti politiknya itu telah bertahan selama 20 tahun. Terus terkait pengaruh dan ikatan keluarga dalam praktik politiknya ini, dimana praktik klientelisme keluarga Jayabaya dan Iskandar ini memanfaatkan jaringan informal kayak seperti organisasi ataupun
organisasi gitu. Kalau misalnya keluarga dari Iskandar ini lebih memanfaatkan jaringan formal gitu, parpol dari pemerintahannya di dalam birokratnya gitu. Masalah penelitian ini terkait persaingan kekuasaan di Provinsi Banten dengan fokus keluarga Jayabaya dan keluarga Iskandar. Jadi mau melihat gimana kekuasaan terkait keluarga Jayabaya dan keluarga Iskandar di tengah dominasi keluarga Ratu Atut gitu loh. Terus membandingkan terkait praktik klientelisme dari kedua keluarga ini. Nah, lalu ditemukan hasil penelitiannya yaitu ternyata keluarga Jayabaya dan keluarga Iskandar ini mempertahankan kekuasaannya tuh selama 20 tahun ini, selain kekokohan dari kekokohan menggunakan praktik dinasti politiknya ini, ternyata adanya juga sumber lainnya gitu loh, sumber materi gitu loh, atau memanfaatkan dengan dukungan politiknya gitu. Nah, terus praktik klientelisme yang dilakukan oleh keluarga Jayabaya ini kayak lebih mengutamakan jejaring informal gitu loh, kayak ormas dari Jarum gitu tuh. Sedangkan kalau misalnya praktik klientelisme dari keluarga Iskandar ini lebih ke ranah formal gitu loh, kayak lebih ke parpolnya gitu, birokratnya gitu. Nah, terus ditemukan juga bahwa kayak diskresi partai politik pada dominasi keluarga Jayabaya itu lebih rendah gitu, dan cenderung pada sumber daya patronase gitu ya, yang bersifat publik dibandingkan dengan keluarga Iskandar gitu. Nah, beralih ke jurnal selanjutnya dengan judul memilih untuk tidak memilih, protes voting dalam pemilu lokal di Kabupaten Lebak, Banten, dengan penulis Mahpudin. Jurnal ini nih membahas terkait proses voting dalam konteks pilkada yang mengkonsentrasikan antara pasangan calon tunggal melawan kotak kosong gitu loh. Kotak kosong ini nih dihadirkan kayak suatu menjadi bentuk gitu perlawanan masyarakat gitu loh, bahwa tidak suka gitu, atau tidak suka dengan kepemimpinan sebelumnya gitu loh. Terkait kontestasi calon melawan kotak kosong ini menggunakan studi kasus Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2018, yaitu terkait pasangan calon Iti Octavia melawan kotak kosong itu, dimana permasalahan penelitian ini kayak mau melihat gitu, kenapa pemilih lebih tertarik untuk memilih kotak kosong gitu loh, apa objek utama protes, dan bagaimana proses tersebut dilakukan gitu. Keunikan dari riset ini tuh lebih kayak peneliti kayak lebih berfokus gitu loh, pada pemungutan suara protes dalam konteks pemilihan lokal, khususnya bersaing antara calon dengan kotak kosong itu. Terus memberikan pilihan alternatif gitu loh bagi warga yang emang nggak suka gitu akan pasangan calonnya itu. Dari temuannya itu menunjukkan emang kotak kosong ini menjadi instrumen bagi masyarakat di wilayah Lebak gitu, khususnya di penelitian itu di Kecamatan Malimping, kayak untuk mengekspresikan kayak ketidakpuasan mereka terhadap kepemimpinan calon kandidatnya itu, yaitu Iti Octavia Jayabaya gitu. Tapi di sisi lain voting menggunakan kotak kosong ini kayak menyimpan kayak kegalauan gitu loh, dan menyimpan kegalauan karena kayak emang beberapa masyarakat kayak mau mengekspresikan ketidakpuasan dari keterpilihan pasangan calonnya itu, tapi mereka juga kayak khawatir gitu loh, takutnya mendapatkan intimidasi gitu loh, dan mendapatkan intimidasi dari calonnya itu sendiri dan atau dari tim sesnya gitu. Nah, beralih ke judul selanjutnya yaitu terkait mencegah terbentuknya dinasti politik melalui pola rekrutmen partai politik. Di kasus pencalonan kepala daerah di Solo 2012, penulis Imratullah Nika gitu. Dimana jurnal ini nih lebih membahas terkait mencegahnya terbentuknya dinasti politik gitu terhadap rekrutmen partai politik gitu, yang mana selama ini terdapat kecenderungan gitu loh,
pencalonan kandidat itu oleh partai politik gitu, berdasarkan keinginan elit partai gitu, bukan emang karena rekrutmen politik itu berjalan lancar gitu. Permasalahan penelitian ini ingin mengetahui kayak potensi pembentukan dari dinasti politik dinasti politik dalam pola rekrutmen partai politik gitu loh, terhadap proses pencalonan kepala daerah di Solo 2020. Terus yang kedua itu ingin mengetahui model rekrutmen dari partai politik yang ideal dan bisa mencegah terbentuknya dari dinasti politik gitu. Nah, keunikan penelitian ini tuh dimana peneliti lebih berfokus gitu loh terkait potensi pembentukan dinasti politik gitu melalui pola rekrutmen parpol untuk mencalonkan kepala daerah. Yang dimana kalau penelitian lain tuh pembahasannya lebih kayak kalau udah dinasti politik ya tok gitu, dinasti politik atau dinasti politik terhadap pengaruhnya gitu terhadap demokrasi gitu. Kalau misalnya penelitian ini kayak lebih menggali bagaimana kayak proses rekrutmen partai politik gitu dilakukan oleh parpol-parpol gitu. Terus kenapa kandidat dari keluarga tertentu itu mendominasi partai politiknya itu. Nah, temuan dari jurnal ini kayak emang terbukti yang pertama tuh kayak jurnal ini menemukan kalau emang rekrutmen politik yang ada tuh emang kurang baik gitu loh. Jadi menimbulkan praktik pembentukan dinasti politik itu sangat kuat gitu loh. Terus yang mana yang terjadi pada proses pencalonan kepala daerah di Solo 2020. Terus kecenderungan untuk membentuk dinasti politik itu akan membawa dampak yang tidak sehat gitu loh pada demokrasi gitu loh, karena kontrol atau check and balance-nya itu kurang gitu loh, karena ya tadi karena praktik dinasti politiknya itu marak. Nah, terus temuan lainnya itu diperlukannya kayak sebuah model rekrutmen politik yang lebih ideal gitu. Kayak misalnya penerapan model civil service reform atau model rekrutmen yang kayak lebih transparan atau lebih terbuka gitu. Nah, beralih ke judul lainnya yaitu politik dinasti dan desentralisasi. Dengan penulis Robinson dan Muba, di mana pembahasan jurnal ini akan mengeksplorasi terkait politik dinasti di 3 kabupaten kota, yaitu yang pertama di Kota Medan, kedua Kabupaten Deli, yang ketiga di Kabupaten Samosir, di mana di sini akan membahas terkait lebih perkembangan dari dinasti politik ini ketika kebijakan desentralisasi itu diterapkan di Indonesia saat masa reformasi gitu. Dimana desentralisasi ini dianggap membangun raja-raja kecil di daerah gitu. Nah, keunikan dari riset ini tuh lebih terkait pemahaman dari dinasti politik itu, terus faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dinasti politik ini, terus analisis kayak gimana perkembangan dari dinasti politik di 3 kabupaten kota itu. Selanjutnya ditemukan hasil bahwa dinasti politik ini belum terbangun gitu loh. Untuk kalau misalnya di Medan itu belum terbangun tuh karena kayak kasus korupsi 2 wali kota terdahulunya gitu loh. Terus membuat dinasti politik yang belum kokoh itu runtuh gitu. Jadi kayak emang udah terbangun tapi belum signifikan atau belum kuat gitu loh, karena emang adanya kasus korupsi itu. Terus biaya politik dan pilkada itu cukup tinggi gitu loh, membuat politik lebih tinggi gitu loh, kayak ngebuat politik transaksional tuh lebih kayak memuka gitu loh. Terus ketiga, pluralisme kota Medan ini memaksa wali kota itu harus mengakomodasikan keragaman yang ada gitu. Terus berbeda di kabupaten lainnya itu Kabupaten Deli Serdang, dimana keterpilihan Ashari Tambun ini adik dari mantan bupati 2 periode sebelumnya itu membuat
adanya implikasi dinasti politik, tapi tidak terbangun karena kabupaten ini nih juga lebih kayak heterogen gitu tuh, dan sudah partai yang kuatnya itu lebih berbasis Golkar gitu tuh. Nah, sedangkan kalau dinasti di Samosir ini kayak sempat tumbuh selama 2 periode, yaitu Bupati Mangindar, Simbolon, yang mana terbentuknya dinasti politik ini berdasarkan marga gitu tuh. Nah, beralih ke jurnal lainnya, itu terkait praktik politik, fenomena dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah dan desentralisasi, dengan penulis Budi Priyanto. Dimana jurnal ini lebih membahas kayak munculnya dari dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah, terus mendeskripsikan juga terkait peran partai politik dalam pembentukan dari dinasti politik ini, dan menjelaskan dampaknya terhadap desentralisasi itu. Permasalahan penelitian ini kayak lebih ingin melihat gitu, kayak gimana munculnya dari dinasti politik dalam pemilihan kepala daerahnya itu, terus peran dari partai politiknya ini. Nah, keunikan dari penelitian ini tuh kayak penelitiannya lebih berfokus pada dinasti politiknya itu, terus peran parpolnya itu kayak gimana, terus desentralisasinya itu, terus konteks pemilihan kepala daerah gitu. Nah, di mana hasil penelitian ini ditemukan bahwa praktik demokrasi dalam desentralisasi ini kayak tumbuh tapi memberikan 2 dampak gitu loh, dampak positif dan dampak negatif gitu loh, atau bisa dibilang pisau bermata 2 gitu. Yang satu sisinya memberikan hak politik untuk kayak semua individu tuh dipilih gitu, memilih yang kayak gitu. Tapi di sisi lainnya itu juga merampas hak politik untuk dipilih gitu loh individunya. Nah, hal inilah yang kayak membuat tumbuh dan maraknya fenomena dari dinasti politik di Indonesia ini. Terus nggak heran juga di mana desentralisasi ini kayak memunculkan oligarki kekuasaan gitu loh, baik yang tumbuh di partai politik ataupun di pemerintahan gitu loh. Karena ada terus dibarengin juga dengan kompetisi yang memadai gitu dalam pemerintahan di daerahnya gitu, karena akibat praktek dari kolusi, korupsi, dan nepotismenya itu yang yang sudah menyebar gitu loh hampir ke seluruh pemerintahan di daerah. Nah, beralih ke judul selanjutnya, yaitu terkait dinasti politik pada pemilihan Kabupaten Batanghari 2020, analisis perilaku pemilih gitu, dengan penulis Hatta Abdi Muhammad dan Dodi Anggara, dimana jurnal ini lebih membahas terkait bagaimana atau usaha gitu loh dari pelanggengan kekuasaan dinasti politik terkait terdapatnya 2 orang elit pada Kabupaten Batanghari ini atau Jambi gitu. Terus permasalahan dari penelitian ini di mana dinasti politik dan perilaku pemungutan suara dalam kontestasi pilkada di Kabupaten Batanghari. Jadi kayak mau melihat gitu bagaimana dinasti politik dan perilaku pemilih gitu. Nah, keunikan dari riset ini dimana riset tuh lebih berfokus pada fenomena dinasti politik dan perilaku pemungutan suara dalam konteks pemilu di Bupati 2020 di Kabupaten Batangharinya ini, kayak memberikan analisis terkait dampaknya terhadap demokrasi gitu loh. Kalau misalnya penelitian lain tuh lebih kayak menggeneralisasikan temuan mengenai dinasti politik gitu. Tapi penelitian ini kayak menggali faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang berkontribusi dalam pelanggengan kekuasaan politik dinasti di Batangharinya ini. Terus temuan dari penelitian ini bukti bahwa kayak SDM di kabupaten itu tuh kurang baik. Jadi kayak pemerintah tuh berupaya untuk meningkatkan SDM-nya itu, baik dalam pendapatan, pendidikan, terus dalam hal lainnya gitu loh. Karena dinasti politik yang ada di Kabupaten Batanghari itu
eh udah mengakar gitu loh, yang mana langgengnya hal tersebut tuh karena kayak sosial budaya di sananya tuh kayak kurang kuat gitu loh, ekonomi masyarakat di sananya juga kurang memadai gitu. Terus langgengnya praktik dinasti politik pada Kabupaten Batanghari ini nih kayak karena masyarakatnya kayak secara budaya masih tradisional gitu loh, lebih mengarah pada pragmatis gitu loh terkait pemilihannya atau terkait pemakaian hak suaranya itu. Beralih ke jurnal yang selanjutnya, yaitu terkait konsolidasi elit dalam membentuk kekuasaan politik lokal keluarga Mus di Kabupaten Kepulauan Sula, dengan penulis Fitri Aprilia dan Wawan Masud. Nah, dimana penelitian ini kayak lebih berfokus gitu loh pada kayak gimana konsolidasi elit dilakukan untuk membentuk dan mempertahankan politik keluarga di Kabupaten Sula, terkhususnya keluarga Mus itu. Nah, selanjutnya keunikan dari studi ini kayak lebih membahas lebih memberi wawasan mengenai politik keluarga dalam konteks lokal gitu loh, menjelaskan strategi dan mekanisme keterbentukan dari dinasti politiknya. Dimana hasil penelitian ini menemukan emang ada beberapa jalur yang digunakan gitu loh keluarga Mus untuk melanggengkan kekuasaan dinasti politiknya ini. Dimana ada 2 jalur gitu tuh untuk melanggengkan kekuasaan dinasti politiknya ini. Yang pertama itu terkait komputasi keluarga di internal partai politik dan juga jalur birokrasi gitu loh. Selain itu juga dengan adanya jalur sumber kekuasaan lainnya itu melalui pemekaran Pulau Talibun, yang karena adanya pemekaran dari Pulau Talibun ini jadi kayak kekuasaannya tuh lebih terkonsentrasi pada satu keluarga aja gitu loh. Beralih ke jurnal selanjutnya, yaitu terkait dinasti politik di Banten, familisme, strategi politik, dan rendahnya partisipasi politik masyarakat, dengan penulis Muhammad Al-Fajri Sukri. Dimana jurnal ini lebih membahas terkait tertangkapnya Ratu Atut oleh KPK gitu loh. Ternyata hal itu tuh nggak ngebuat dinasti politiknya itu tuh runtuh atau hancur gitu loh. Dimana keluarga Atut ini justru bisa memenangkan pilkada gitu loh di pilkada pada tahun 2015 di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Tangerang gitu. Dan pemilihan Gubernur Banten tahun 2017 gitu. Ternyata ketertangkapan si Atut ini tidak membuat dinastinya tuh runtuh gitu loh. Terus masalah penelitian ini menganalisis kayak penyebab bertahannya dinasti politik keluarga Atut di Banten ini. Dimana keunikan riset ini nih lebih berfokus pada analisis kebertahanan dari dinasti politik keluarga Atut gitu. Dengan kayak ingin melihat faktor apa aja sih yang bisa ngebuat dinasti itu tuh bertahan gitu. Kalau studi lainnya tuh kayak lebih meneliti kayak penyebaran dari dinasti politik di Banten dan kayak efek negatifnya terhadap lingkungan gitu loh. Kalau misalnya ini lebih kayak berfokus ke dinasti Ratu Atut dan pelanggengan kekuasaannya itu. Nah, dimana ditemukan hasil bahwa keberhasilan keluarga Atut tuh dalam mempertahankan dinasti politik di Banten tidak hanya karena bentuk dan akar dinasti politik yang udah kuat gitu loh, tapi karena emang strategi politik yang dijalankan oleh keluarga Atut nih emang udah bener-bener kayak mateng gitu loh. Terus dinasti politik keluarga Atut itu emang berbentuknya oktopus gitu. Emang udah terbilang keluarganya itu emang udah menyebar di berbagai berbagai pemerintahan gitu loh. Jadi jaring kekuasaan itu emang lebih besar gitu loh, lebih kuat gitu.